orang berhak merasa aman. Namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pranikah tak ada manfaatnya. Udah dapat ATM, PMS membantu. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar Igo Radio dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore hari ini kita bertemu di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Bersama saya Alil akan menemani Anda semua. Ini di Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM edisi ke-26 ya. Saudagar Iga, tentu di sore ini mungkin selama beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda dalam sesi istimewa ini. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pentingnya akte kematian. Ya, bersama narasumber kita yang telah hadir di studio ada Bapak Haris Nasution, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Baru. Ya, kita sapa dulu beliau yang saat ini sudah hadir di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Haris? Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang atau bicarakan ini pentingnya akte kematian. Ya, tentu saja senang sekali kita bisa berbincang dengan Anda hari ini. Topik kita tentang akte kematian mungkin sering dianggap remeh ini. Betul. Oleh sebagian masyarakat, padahal penting sekali untuk dimengerti. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, apa itu yang dimaksud dengan akte kematian? Ya, tentu mungkin ada penyampaian dulu ke Pak Haris ini terkait dengan apa ini akte kematian.
Iya. Iya, Silakan. Terima kasih. Jadi akte kematian ini merupakan suatu pencatatan sipil untuk penduduk, di mana akte kematian ini sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Ya, diantaranya itu bukti legal kematian penduduk. Iya. Akte kematian ini merupakan bukti legal bahwa seseorang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua itu untuk validasi data kependudukan. Jadi akte kematian ini membantu memastikan keakuratan data penduduk, menghindari penyalahgunaan data. Karena seperti yang Bapak Jalil sampaikan tadi, bahwa banyak masyarakat yang menganggap enteng atau tidak penting lah akte kematian ini. Nah, dari dua tadi yang saya sebutkan itu kan sudah kelihatan manfaatnya. Kemudian akte kematian ini juga diperlukan untuk mengurus berbagai dokumen. Anggaplah seperti pembagian ahli waris, asuransi kesehatan, taspen, atau mungkin perbankan bagi yang bersangkutan yang telah meninggal. Uang duka juga ada, Pak. Bagi uang duka dan tunjangan kecelakaannya juga bisa diklaim. Sementara pasangan yang ditinggalkan untuk mengubah status menjadi cerai mati. Kalau cerai hidup ya lain lagi persoalannya, Pak. Iya, menarik sekali nih. Mungkin selain manfaat yang dimiliki atau memiliki akte kematian ini, apa-apa saja manfaatnya? Ya, manfaatnya sebenarnya tadi yang telah sudah kita sampaikan juga. Ya, selain satu tadi juga untuk pembatalan kartu identitasnya. Oh iya. Iya, KTP dengan kartu keluarga. Iya. Selain itu tadi ada, selain untuk pembaruan status atau keluarga di dalam KK ya. Iya, kalau ada akte kematian pasti sudah keluar dari KK. Iya. Jadi untuk membuat akte kematian itu, untuk menerbitkan akte kematian itu, ada pengantar. Baik itu kalau dia meninggalnya di puskesmas atau di rumah sakit, berarti ada keterangan kematian dari puskesmas atau rumah sakit. Kalaupun dia meninggal di rumah, itu ada pengantar juga kematian dari desa. Itu yang dibawa disertai dengan fotokopi KK dengan KTP yang bersangkutan untuk dilaporkan ke Disdukcapil. Setelah ini dilaporkan, maka Dukcapil itu memvalidasi sesuai apa yang telah dikumpulkan dengan persyaratan yang tadi saya sebutkan. Setelah diverifikasi, kami melakukan entry data. Entry data dilanjutkan dengan verifikasi, kemudian di TTE oleh Kadis kami. Setelah itu terbit, otomatis di KK yang tadi tempatnya ini sudah tidak ada di KK tersebut, karena sudah beralih ke database kematian. Iya, tadi ini untuk mengurus akte kematian ini langsung saja ke kantor desa atau ke Disdukcapil mengurus atau bagaimana tuh? Bisa melalui RT kemudian melaporkan ke desa kelurahan. Di mana kita di Baru ini kan agak dipermudah dengan adanya itu petugas registrasi, Pak. Yang di desa? Yang di desa kelurahan. Petugas registrasi ini yang kemudian mengupload data-data yang tadi saya sebutkan, keterangan kematian baik dari puskesmas, rumah sakit ataupun desa kelurahan. Itu yang diupload, kemudian kami verifikasi. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kekurangan, kami terbitkan, Pak, sesuai proses yang ada tadi melalui tahap verifikasi dengan TTE-nya. Iya.
Ini siapa saja yang bertanggung jawab ini untuk mengurus akte kematian? Kalau yang bertanggung jawab itu bisa dari keluarga, ataupun ahli waris. Ahli waris yang ada di situ, di mana disebutkan pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris, tetap dilaporkan atau keluarga lainnya, termasuk ketua RT. Seperti itu di lampiran Permendagrinya, Pak. Jadi bisa ketua RT yang melaporkan ke kantor desa? Bisa. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Terkait akte kematian ini, itu tadi yang melalui tatap muka langsung ya dengan pemohon. Sementara kami ada inovasi terkait akte kematian ini, yaitu Matipe yang kurang lebih sudah jalan 2 tahun ya. 2 tahunan ini di situ agak mempermudah, karena RT hanya melapor ke petugas registrasi ini. Setelah melapor, dia upload, ada link khusus untuk aplikasi ini, Pak. Dia upload di link situ. Setelah dia upload, akan masuk ke database kami. Langsung kami proses, kami serahkan sebelum pemakaman. Jadi khusus untuk yang lewat Matipe ini, Pak ya. Jadi Matipe ini kan penyerahan akte kematian pra pemakaman. Penyerahan akte kematian pra pemakaman. Iya, ini Matipe. Menyerahkan akte kematian pra pemakaman. Jadi sebelum dimakamkan sudah bisa diserahkan. Iya, selama pelaporannya cepat, RT-nya juga aktif, kan nggak masalah itu, Pak, langsung bisa. Berarti kalau RT-nya aktif untuk melaporkan, pasti bisa secepat. Selama melalui Matipe ini. Kecuali yang umum-umum tadi yang meninggal sudah lama. Pokoknya setelah dimakamkan lah. Itu melalui tatap muka untuk kami, melalui petugas registrasi yang ada di desa kelurahan. Mungkin bisa diulang dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengurus akte kematian? Untuk akte kematian ini seperti yang tadi saya sebutkan, itu ada keterangan kematian dari, kalau dia meninggalnya di puskesmas, ya dari puskesmas. Kalau meninggalnya di rumah sakit, dari rumah sakit. Atau bisa juga keterangan kematian yang di desa kelurahan. Kan biasa ada itu, Pak, yang meninggal di rumah 1 atau 2 tahun yang lalu. Dia tidak memiliki keterangan kematian baik dari puskesmas ataupun rumah sakit, bisa melalui desa kelurahan. Kemudian KK dengan KTP yang meninggal ini, untuk kami lakukan update, entry data, pindahkan ke database kematian, dan terbitkan sisanya yang ini yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Termasuk tadi perubahan status untuk pasangan yang cerai mati. Yang cerai mati. Kemudian apakah ada batas waktu yang ditentukan ini untuk mengurus akte kematian? Kalau batas waktunya kami sih tidak ini, Pak. Yang jelasnya tadi kalau mau cepat, yang pra pemakaman tadi itu silakan melalui Matipe, linknya nanti ada. Di situ juga kan agak lebih mudah. Nah, kalau yang lainnya, masyarakat ini tergantung kayaknya dari kebutuhannya, Pak. Kalau nanti mau dibutuhkan baru mau mengurus. Kalau mau mina pakai baru diurus. Tapi kan itu juga sebagian, Pak. Banyak juga kok yang aktif langsung melapor, apalagi kalau aparat desanya ini aktif, termasuk sampai RT RW-nya kan cepat dia pelaporannya, Pak. Ini kalau ada yang terjadi jika akte kematian ini tidak diurus, bagaimana itu? Apa yang terjadi nih kalau jika akte kematiannya tidak diurus sama sekali? Kalau akte kematiannya tidak diurus, artinya secara legal kami tidak dapat
melakukan entry data untuk kematian ini. Ya. Yang pertama kendalanya kan tanggal meninggalnya ini yang bersangkutan, kami juga tidak tahu. Juga keakuratan data Ya. pasti tidak akurat sesuai yang ada di lapangan. Penduduk pasti juga bertambah karena seiring dengan kelahiran ini, Pak. Iya, iya. Sementara yang meninggal ini tidak dikasih keluar-keluar. Iya. Kemudian bebannya pemerintah juga kalau dapat bantuan di. Betul. Jadi bertambah. Akan bertambah terus tidak ada kurang. Iya. Jadi biar datanya yang meninggal ini dapat bantuan. Iya. Iya. Tapi Iya. kan itu terkait dengan bantuan tadi itu kan, Pak. Iya. Banyak juga masyarakat kita ini yang takut melaporkan Iya. kematiannya ini. Karena begitu nih. Terkait dengan bantuannya ini, itu kan dapat kami proses dengan catatan Iya. fotokopinya tetap dia simpan. Ya. Iya. Kemudian usulan untuk perubahan si penerima ini dilaporkan pada instansinya siapa, misalnya di dinas sosial misalnya, Pak. Iya. Bilang ini ada juga berubah kemarin kakaknya. Iya. Sudah diperbarui. Ya, ini misalnya. Tapi istri- kalau nicknya itu tetap jadi nick tetap tidak bisa diganti sekalipun orang ini meninggal misalnya. Iya. Itu tetap ada nicknya, Pak. Jadi tidak bisa dipakai sama, anggaplah yang tanggal lahirnya sama lah, nggak bisa dipakai karena di belakang saya jelaskan sedikit tentang nick ini, Pak. Nick ini kan ada kode wilayah di situ. Di antara 2 digit pertama itu kan kode provinsi. Kemudian 2 digit berikutnya ada kode kabupaten. 2 digit berikutnya lagi dia kode kecamatan. Kemudian diikuti dengan tanggal lahir, bulan dan tahun. Jadi sekalipun ada yang sama ini sampai di titik ini tanggal lahir, tapi yang membedakan 4 digit terakhir ini kan nomor entry datanya di situ, Pak. Siapa yang pertama di entry, dia yang pakai triple 01. Nah, kalau jadi dia misalnya kembar identik ini, kembar namanya, sama namanya. Tetap saja ini kan tidak mungkin bersama entry datanya. Iya. Pasti ada ini yang pertama, ini yang Contoh kedua. di dalam satu kampung ada Abdul namanya tuh. Iya. Jadi ada 2 orang Abdul. Jadi ada yang 01, ya, 02 ya. 001, ada yang 002. Sesuai entry-nya, Pak. Iya. Baik, saudara Rika dimanapun Anda berada, kita break dulu ya sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang kita di Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Tetap bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Gak mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTD, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti duduk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum nikah.
Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, kita kembali lagi di Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke edisi 26. Dan tentu tadi sudah kita bincang-bincang bersama dengan narasumber kita Bapak Haris Nasution ya. Ya, terkait tentunya yang sudah kita dengarkan sama-sama. Ya, tadi ini masih terkait dengan akte kematian ini. Tadi sudah dijelaskan jika akte kematian ini tidak segera diurus, ya. Kemudian kita lanjut. Ini kalau prosedur pembuatan akte kematian ini dikenakan seperti apa? Ini prosedurnya? Mulai dari desa, Pak ya. Iya. Kalau ya, mungkin bisa dekat-dekat ya. Ya, ya kita mulai dari keluarga yang meninggal ini. Ya. Yang bisa melaporkan itu kan tadi sudah saya sebutkan anak atau ahli waris, ya. Termasuk ketua RT. Dia melaporkan ke desa, kelurahan. Ya. Dalam hal ini kita di sini ada petugas registrasi. Ya. Untuk membuat keterangan kematiannya yang tadi yang saya sebutkan, tanggal kematiannya, jam, kemudian disertai dengan KK dengan KTP yang bersangkutan. Kalau itu sudah ada, kemudian mengisi ada yang namanya formulir F201. F201 ini khusus formulir pencatatan peristiwa pencatatan sipilnya, Pak. Mulai dari kelahiran sampai kematiannya. Di situ ada semua form isiannya, tergantung dari permohonan masyarakatnya. Dalam hal ini kesempatan ini kita bahas terkait kematian. Jadi dia di F201-nya itu yang dia isi itu yang khusus untuk kematiannya saja, Pak. Dia isi nik, nama sesuai yang tertera di KTP, terus tanggal kematiannya itu. Setelah pengisian formulir F201 ini yang ditandatangani oleh pemohon sendiri tadi, kemudian diketahui oleh desa kelurahan tempat domisili, dilampirkan dengan persyaratan yang tadi, KTP KK serta keterangan kematiannya. Inilah nanti yang petugas registrasi ini atau desa kelurahan ini yang kami verifikasi setelah dokumen permohonannya ini sampai di kami, baik itu melalui via online yang dikirim itu dari petugas registrasi itu. Ini yang kami kemudian verifikasi. Kalau sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan semuanya benar, terutama ini tanggal pencatatan kematiannya, Pak. Jangan sampai salah.
karena kan tidak mungkin kita akan melakukan perubahan itu terkait tanggal kematiannya ini. Jadi diharap kepada masyarakat agar pencatatan tanggal kematiannya ini sesuai dengan yang kejadian yang ada. Setelah itu setelah tahap verifikasi ini operator kami melakukan entry data sesuai datanya tadi. Setelah melakukan entry data ini kemudian diproses diverifikasi oleh pejabat verifikasi kami yakni ini bidang pencatatan sipilnya. Selesai diverifikasi tidak ada masalah, lanjut di tanda tangan elektroniknya Pak. Tanda tangan elektroniknya inilah final. Artinya kalau sudah di TTE sudah bisa dicetak. Selesainya dicetak, kami serahkan kembali kepada pemohon atau petugas registrasi. Iya. Kalau seperti itu ada biaya tidak? Khusus administrasi kependudukan termasuk akte kematian ini kami tidak ada Pak. Oh, jadi gratis. Gratis, ya. Iya. Kalau ini biayanya gratis ya, tidak ada disampaikan. Iya. Tadi juga bisa diwakili nih kalau seumpama prosesnya dalam proses pembuatan akte kematian ini diwakilkan oleh anggota keluarga, bisa tidak? Yang bawa ini Pak ya? Iya. Kan tadi yang sudah dijelaskan tadi. Iya, yang bisa melaporkan itu kan anak atau ahli waris, ataupun ketua RT atau kita di sini ada petugas registrasi Pak. Semuanya bisa. Kalau kemanakan apa atau kemanakan cucu? Bisa. Iya. Bisa bisa sepanjang ada keterangan kematiannya tadi. Iya. Kemudian ini kalau bagaimana jika dokumen pendukung ya seperti KK atau KTP hilang? Iya. Kalau hilang artinya kan sudah tidak ada. Iya. Tapi kalau hilang kan artinya pernah terbit dokumen tersebut. Iya. Silakan dibikinkan keterangan hilang dari kepolisian untuk kehilangan KK atau KTP-nya ini. Otomatis kan kalau memang pernah terbit berarti database-nya ada di kami. Iya. Tapi kalau lama seumpama lama ini. Mungkin maksud dari Bapak Jalil ini yang tidak terdaftar di tidak terdaftar di database kependudukan itu. Iya. Terkait untuk ini penerbitan akte kematian itu yang tidak terdaftar di database kependudukan kami itu kami bisa terbitkan dengan persyaratan yang ada Pak. Seperti misalnya anggaplah dia meninggal berapa puluh tahun yang lalu yang sebelum pemutakhiran data kan pasti datanya itu sudah tidak ada. Tapi kan yang namanya penduduk pasti pernah punya lah KTP walaupun belum elektronik. Itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan entry data ataupun pelaporan peristiwa kematian ini. Buku nikah juga bisa. Buku nikah bisa. Tapi dari dokumen ini disertai dengan SPTJM. Ada SPTJM surat pertanggungjawaban mutlak Pak, dari desa kelurahan. Oh, SPTJM. Iya. Kalau tidak ada dari ini tadi Pak, kan ada KTP misalnya KTP, ataupun buku nikah yang dijadikan dasar dilengkapi dengan SPTJM ini. Khusus yang tidak terdaftar di database ini. Sebenarnya kalau sesuai aturan Pak, yang tidak terdaftar ini kan melalui penetapan pengadilan kemarin. Tapi ada kebijakan baru ini. Kalau yang tadi sesuai aturan Permendagri itu 108/2019 di situ memang mempersyaratkan salinan putusan pengadilannya. Tapi baru-baru ini
ada materi juga dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan. Yang tadi saya sebutkan dokumen pendukungnya itu seperti KTP atau buku nikah tersebut, kemudian dilengkapi dengan SPTJM-nya. Ya, apakah akte kematian ini bisa diurus secara online atau bagaimana? Harus kita pergi ke kantor desa atau di Capil? Bisa tadi yang melalui Matipo itu. Tapi khusus yang baru ya. Kalau untuk yang lama ini kami belum buka itu Pak, aplikasi kami belum kami kembangkan. Mungkin butuh waktu mungkin untuk itu Pak. Tapi insya Allah ini menjadi masukan buat kami. Semoga kedepannya bisa bertambah lah. Mungkin seperti apa dampak hukum ini jika misalnya akte kematian ini tidak dibuat? Kalau dampak hukum, kalau dampak hukum secara untuk kita di Capil kan sebenarnya tidak ada untuk kita Pak. Karena kita melakukan penerbitan dokumen kependudukan itu dalam hal ini akte kematian sesuai dengan permohonan. Artinya sekalipun kita tahu misalnya dia sudah meninggal tapi tanggal kematiannya ini kan kami belum tentu tahu ataupun paling kami perkirakan dan itu tidak bisa menjadi acuan itu. Jadi kita kira bilang meninggal begini tahun sekian. Apalagi jamnya. Tidak ditahu bilang seagan. Iya. Baik, saudara Ringan dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut masih ada kita akan tanya-tanya ini terkait dengan pentingnya akte kematian. Tetap bersama kami di IG Radio, radionya Saudagar Iga. Kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang melewat. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti Roy, itu nggak pantas. Bercanda kok, nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811-129-129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat tega, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti duduk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah.
Baik, masih di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Dan tentunya di sore ini masih bersama Halil menemani Anda semua di bincang-bincang atau di Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, sebelum kita lanjut, ada saya lihat ini bertanya ini di chat YouTube. Iya, karena Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Ibu Cindy Aurela, bagaimana kalau ada warga yang lahir di Baru dan masih berKTP Baru, tetapi tiba-tiba meninggal di Malaysia? Bagaimana pengurusan kematiannya? Nah, kedua, masih ada nih dari Ulfa, apakah boleh saya mengurus dokumen tanpa harus di desa lagi atau ke Capil lagi? Cukup melalui WA saja Pak, biar lebih gampang. Oh iya, ini banyak masukan juga. Siap. Iya, kita jawab dulu nih untuk Cindy Aurela. Aurelia. Iya. Ini terkait dengan katanya lahir di Baru, kemudian masih berKTP Baru, tapi meninggalnya tiba-tiba meninggal di Malaysia. Iya. Iya, mungkin bisa dijawab, Tabe. Iya, terima kasih untuk Mbak ya, Cindy ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Cindy. Terkait ini penerbitan akte kematian ini yang harus kita pahami kan berdasarkan asas domisili, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dia berKTP baru, artinya akte kematiannya bisa kami terbitkan sekalipun dia meninggal di luar Baru, entah itu di Jawa ataupun di Malaysia. Kami tetap bisa terbitkan sepanjang tadi itu ada keterangan kematiannya, Pak. Iya, kalau seumpama di luar negeri bagaimana itu? Kan tetap pasti ada keterangan-keterangan apa lah di sana. Iya. Nanti dilengkapi di sini sama keterangan dokter. Ya, keterangan dokter atau puskesmas atau apalah di sana. Yang jelas catatan kematiannya ada di sana. Iya. Kemudian selanjutnya ini tadi mudah-mudahan Cindy sudah mendengarkan. Iya, betul. Ya, jadi seumpama yang penting ada keterangan ya. Betul. Yang perlu digarisbawahi bahwa penerbitannya itu berdasarkan domisili. Kalau dia berdomisili Baru, sepanjang persyaratannya dilengkapi, kami terbitkan, Pak. Oh iya, oke. Baik, Ibu Cindy, mudah-mudahan sudah mendengarkan. Kemudian Ulfa ini, apakah boleh saya mengurus dokumen tanpa harus ke Capil atau ke desa ini? Cukup melalui WA saja atau biar lebih gampang katanya. Apa ya? Masyarakat ya pengennya yang gitu ya. Iya. Terima Bagaimana kasih untuk Ulfa. Sekarang untuk yang kami lakukan terkait penerbitan akte kelahiran ini, akte kematian tetap harus melalui desa. Yang pertama tadi terkait formulir EP201-nya itu kan harus diketahui oleh pemerintah setempat, dalam hal ini desa kelurahan. Kalau dia tidak mengetahui di situ, Pak, kemungkinan besar penduduknya berkurang, tapi dia tidak tahu desanya siapa yang meninggal, kok bisa keluar ini orang. Di data saya masih ada. Olehnya itu tetap kami melalui desa kelurahan untuk keakuratan data, di samping data kami juga data desa kelurahan. Iya, jadi begitu. Siapa tadi ada Ulfa ya. Nah, jadi tetap ke kantor desa dulu. Ya, siapa tahu biasa juga itu kalau di WA ada yang main-main apa, ada yang kerjain. Jadi lebih akuratnya ya, untuk apalagi keterangan harus ada dari
desa. Iya kan, iya, kepala desa yang kita bertanda ini yang tahu penduduknya itu kan pasti pemerintah setempatnya. Iya. Jadi begitu Ulfadi. Iya, mudah-mudahan sudah dimengerti. Iya, baik. Kita lanjut untuk bincang-bincang kita ya terkait dengan masih pentingnya akte kematian ini. Iya. Kemudian seperti apa nih cara masyarakat mengecek status permohonan akte kematian kalau bilang ya sudah Mika itu selesai Mika ini atau bagaimana? Iya. Iya. Kalau mati tadi kan tidak usah dibahas mungkin ya karena dia penyerahannya sebelum pemakaman. Iya. Cuma yang umum ini bisa dicek di di petugas registrasi desa kelurahannya karena dia mengupload berkasnya, kemudian kami verifikasi, ada lembar verifikasi dari kami, di situ ada statusnya Pak. Iya. Masih tahap verifikasi atau sudah TTE. Jadi bisa dicek di situ, apalagi desa kelurahan kita kan sudah banyak yang cetak mandiri Pak. Jadi kalau sekedar pengecekannya mau tahu statusnya, prosesnya sampai di mana, silakan bisa ke desa kelurahan. Ada petugas di situ ada petugas registrasinya. Iya. Baik. Kalau terkait ini apakah apakah di Sduk Capil menyediakan layanan jemput bola? Ini ada lagi nih yang masuk. Ya, apakah di Sduk Capil menyediakan layanan jemput bola untuk membantu pengurusan akte kematian? Itu tadi mati kalau mati langsung itu Pak, karena dia kan butuhnya cepat sebelum pemakaman. Tapi jemput bola ini kami ada Pak. Di desa kelurahan itu. Iya. Tapi ini khusus untuk pengurusan akte kematian seluruh adminduk Pak. Kami ada di situ. Mencakup semua pelayanan yang ada di Capil, kami lakukan jemput bola. Iya. Kemudian apakah ada denda ini bagi masyarakat yang terlambat mengurus akte kematian? Mungkin karena tidak hanya sanksi seperti itu, tapi kami kan juga tidak berhak terkait ini Pak. Iya. Cuma itu tadi pelaporannya terlambat, pasti pencatatannya juga terhambat, tidak sesuai dengan yang ada di lapangan terkait jumlah penduduk ini. Iya. Seperti apa ini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk upaya pemerintah tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akte kematian? Iya, terima kasih untuk ini. Tiap tahun kan kami melakukan sosialisasi, baik itu di kelurahan secara langsung yang kami laksanakan, ataupun melalui desa, yang dimana tapi desa ini dia lakukan secara mandiri Pak. Jadi dia cuma minta narasumber saja dari Capil, kemudian kami turun. Jadi narasumbernya dari Capil, kemudian para pesertanya dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakatnya hadir, termasuk RT RW-nya atau pemuka agamanya di situ Pak. Tiap tahun kami laksanakan itu di awal tahun. Ya, mungkin ada harapan ke depan untuk masyarakat ini atau informasi untuk masyarakat terkait dengan akte kematian atau administrasi kependudukan di Kabupaten Baru. Iya, terima kasih Pak kepada masyarakat semuanya. Kami harap untuk penerbitan khusus terkhusus ini untuk akte kematian bisa melalui Matipe ini Pak. Jadi di samping pencatatannya kami juga ini cepat, penyerahannya juga kan cepat ini, karena didukung sama aplikasi Matipe tadi ini. Dengan itu kan tidak ditunda-tunda lagi gitu Pak. Karena kami serahkan yang tadi akte kematiannya sebelum pemakamannya. Kami harapannya seperti ini, Matipe ini semakin besar. Iya. Bahkan permohonannya kalau bisa melalui Matipe saja lah. Kami juga itu kemudian outputnya kami bisa kirim baik melalui desa ataupun via WA terkait ini Pak. Iya. Baik.
Terima kasih banyak ini atas kesempatan tak sudah hadir di studio Pak Haris Nasution selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Baru. Ya, dan sangat informatif sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Haris atas waktunya. Semoga informasi ini bisa menjadi motivasi bagi saudagar IGA dimanapun Anda berada untuk lebih sadar akan pentingnya mengurus akte kematian. Terima kasih kepada saudagar IGA sudah mendengarkan atau menonton acara ini, dan tentunya jangan lupa tetap bersama kami di IGA Radio, karena tentu acara bincang-bincang atau Disduk Capil Menyapa Masyarakat ini tentunya hadir untuk memberikan informasi terkait dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Baru ya. Oke, dari Jalan Semangka 95 Abungi Lalabata, saya Alil bersama dengan Bapak Haris mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.